Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Multijaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di channel kami. Dan kami tunggu komentar-komentarnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ciri-ciri domba jantan yang ideal buat pejantan atau buat mengawinkan indukan domba. Ciri-ciri pejantan yang ideal diantaranya yang pertama, pejantan itu udah cukup umur atau umurnya itu minimal 1 tahun lah. Itu udah ideal dijadikan pejantan. Biasanya kita bisa lihat dari giginya lah. Kalau umur 1 tahun itu biasanya udah plek 2, berarti itu udah umur 1 tahun lebih, dan itu udah bisa dijadikan pejantan. Yang selanjutnya, apabila dilihat dari postur tubuhnya. Jadi postur tubuhnya itu kalau dilihat dari tingginya itu yang ideal. Itu tingginya sekitar 63 cm itu. Berarti kita mengukur dari bawah kaki depan sampai pundak. Nah, itu minimal 63 cm. Kemudian kita bisa lihat dari panjang badannya. Itu jantan yang ideal buat pejantan itu panjang badannya apabila diukur dari pundak sampai ekor itu minimal 51 cm, itu minimal. Ya istilahnya syukur kalau bisa lebih ya. Kemudian apabila dilihat dari postur tubuhnya, itu dilihat dari punggungnya itu lurus. Nah, punggungnya itu lurus rata lah ke belakang, dan bokongnya itu lebar. Itu punggung atas belakang itu lebar lah, kurang lebih sejengkal. Nah ini lebar, ukuran kurang lebih sejengkal. Jadi bokongnya itu lebar. Dan untuk pejantan, leher itu tidak terlalu panjang, jadi lehernya pendek. Itu untuk pejantan. Lain dengan biasanya kalau indukan kan lehernya itu panjang. Nah, untuk pejantan itu lehernya itu pendek, kurang dari sejengkal lah kalau itu mah. Kurang lebih paling 15 sentian. Jadi kelihatannya gagah itu domba itu kalau lehernya pendek. Kalau dilihat dari muka,
Kalau dilihat dari muka, dari depan, itu pejantan ini harus gagah lah istilahnya, dan tanduk bagus. Jadi apabila kita ingin mempunyai keturunan yang bagus, itu untuk tanduk usahakan kita pilih tanduk yang lamun cek bahasa Sunda ngabonggol lah, ngabonggol besar nih kayak ini kan bonggol ininya ya nih, kalau di kepala itu nggak nyampe kepalaan kita nih, berarti ini kan besar. Jadi itu bisa menurunkan keturunan ke anaknya atau keturunannya yang bagus. Dan kalau dilihat dari ciri yang lainnya, ya matanya itu tajam lah, itu tidak loyok lah intinya, sorot matanya itu. Kemudian ciri-ciri yang lain kita lihat dari telinganya. Telinganya itu kecil. Itu nih kayak gini nih. Kalau domba Garut khas telinganya itu kecil. Kalau kata orang sini mah rumpung, telinganya rumpung. Dan ada juga yang telinganya agak panjang dikit. Itu paling ya ukuran 3 cm nyampe 5 cm lah. Itu masih bisa digunakan kategori domba Garut lah biasanya. Kalau kata orang sini mah telinga daun hiris, nah telinganya. Dan kalau dilihat dari kakinya itu besar-besar lah, kokoh kalau itu mah. Jadi berdirinya itu lurus lah ke atas, jadi untuk pincang. Kemudian ciri-ciri yang harus kita ketahui selain ciri-ciri fisiknya, yang tidak kalah pentingnya kita harus tahu turunannya atau genetiknya. Jadi walaupun pejantan, kita juga harus tahu genetiknya. Masalah genetik atau turunan itu berpengaruh terhadap keturunan selanjutnya. Keturunan yang bagaimana yang bagus, ya istilahnya kita harus mengetahui bahwa domba yang akan dijadikan pejantan dia berasal dari keturunan 2 ekor atau lebih. Itu agar supaya keturunan kedepannya bisa 2 ekor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.